Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Muhammad B. Saiful Anwar dan Mbak Siti Fatimah Azhara akan mempresentasikan materi kebijakan fiskal mata kuliah ekonomi makro. Pengertian kebijakan fiskal. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintah dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional. Produksi dan perekonomian serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk memengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Tujuan utama kebijakan fiskal yaitu satu, pertumbuhan ekonomi. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Tentunya ini juga meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Mengurangi pajak adalah cara pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan yang cenderung meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis yang mengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dua, pekerjaan. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung memiliki uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis secara bersamaan. Hal ini dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan pekerjaan. Ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar perusahaan dari ukuran yang lebih kecil menjadi yang lebih besar karena pemerintahan yang akan makin bertambah terhadap barang atau jasanya. Tiga, stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabiliskan ekonomi dan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau boost. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi resiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti inflasi tinggi dengan meningkatkan pajak dan pemangkasan pengeluarannya. Intinya, pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom atau boost untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi konstan yang lebih stabil. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis utama kebijakan fiskal, ekspansi dan kontraktif. Berikut adalah penjelasannya, yaitu satu, kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merancang ekonomi paling sering digunakan selama masa resesi saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah. Lainnya, kebijakan ini mengharuskan pemerintah menjalankan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Dua, kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh dengan terlalu cepat. Kebalikannya dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga jumlah uang yang dimiliki akan memiliki nilai yang lebih rendahnya dari sebelumnya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Macam-macam komponen kebijakan fiskal. Ada 4 komponen utama dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan perpajakan. Sebelumnya kita telah membahas secara detail tentang kebijakan perpajakan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung dan tidak langsung.
Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Lebih lanjut, keputusan perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena dua alasan. Satu, tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Dua, tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Dengan demikian, pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dan pengeluaran negara pun untuk membayar utang, bunga internal, dan eksternal atas utang-utang. Anggaran pemerintah adalah instrumen paling penting yang mewujudkan kebijakan pengeluaran pemerintahan. Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembiayaan defisit, yaitu mengisi kesenjangan antara belanja pemerintah dan pendapatan. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, arus modal internasional atau FDI telah meningkat secara dramatis dan telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun, jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit. Kemudian yang terakhir, bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi dunia bisnis? Dunia bisnis berdampak langsung pada kebijakan ini, baik dalam bentuk pembelanjaan atau perpajakan. Para pebisnis harus pintar melihat peluang investasi dari belanja pemerintah maupun investasi swasta. Hal ini biasanya terjadi selama kebijakan fiskal ekspansif. Ketika lebih banyak uang mengalir dari pemerintah dan dari sumber lain yang berimbas pada perpajakan yang rendah, ketika keseimbangan antara harga dan permintaan terpenuhi, maka diharapkan bisnis dapat berkembang. Kebijakan fiskal kontraktif dapat mendorong inflasi lebih parah ketika keseimbangan itu rusak dan permintaan serta harga jatuh. Bisnis yang biasanya sedang dalam masa pengembangan dan pertumbuhan akan mengambil langkah penghematan anggaran. Dan hal ini tentunya akan membuat aliran uang untuk pembelanjaan lebih sedikit. Kebijakan fiskal juga mempengaruhi jumlah pajak bagi generasi individu dan bisnis di masa depan. Pengeluaran pemerintah yang mengarah pada defisit yang lebih besar menunjukkan bahwa perpajakan pada akhirnya harus meningkat untuk membayar bunga. Sebaliknya, ketika pemerintah menjalankan surplus, besaran pajak akhirnya harus diturunkan. Sekian presentasi dari saya dan Mas Bayu. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.